Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, semuanya duduknya yang rapi. Ijlisu murattaban murattaban. Hari ini kita sama Pak Burkon terakhir nih, jam berapa sekarang? 10.31, setengah jam lagi. Ya, setengah jam lagi insya Allah sempat ya Pak Burkon membacakan kisah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, iya Nabi Nuh. Kemarin Nabi siapa? Nabi Idris. Sebelumnya Nabi siapa? Nabi Adam. Masih ada kaitannya karena masih keturunannya. Ya. Ya, kalian akan belajar. Kamu akan tahu yang pertama nasab Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Yang ketiga, dakwah Nabi Nuh seperti apa sih? Yang keempat, pembuatan kapal di atas gunungnya pada pasir. Nabi Nuh buat kapal di atas gunung, tapi gunungnya pada pasir. Orang-orang kafir nanti pada lari. Yang kelima, azab kepada kaum Nabi yang tidak beriman. Nanti akan Pak Burkon ada gambar ilustrasinya ya. Yang keenam, ada kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketujuh, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh. Yang terakhir, manusia saat ini adalah dari keturunan Nabi Nuh. Ada Sam, ada Ham, ada Yafid. Yang satu lagi anak Nabi Nuh namanya Kan'an. Kan'an, Sam, Ham, dan Yafid. Tapi Kan'an ini, nanti Pak Burkon ceritain deh terakhir ya. Pokoknya Nabi Nuh punya putra 4, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Ulangi, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Yang kufur Kan'an, yang tidak beriman namanya Kan'an. Yang ketiga beriman insyaallah. Ya, lanjut. Kita ke nasab Nabi Nuh. Ya, kita ke nasab Nabi Nuh. Garis keturunan. Nasab itu garis keturunan. Orang tuanya siapa, kakeknya siapa, kakek buyutnya siapa. Kita lihat nasab Nabi Nuh ini nasabnya yang mulia, terhormat, terpandang. Iyalah Nabi. Yuk lanjut. Nasab Nabi Nuh. Coba lihat paling atas. Nabi Nuh bin anaknya Lamat, bin anaknya Matusyil, bin anaknya Kholuh. Kemarin Kholuh tuh namanya nama lain dari Nabi siapa? Idris. Nabi siapa? Nabi Idris. Berarti Nabi Nuh itu masih cucunya Nabi Idris. Ayahnya, kakeknya, kakek buyutnya. Berarti Nabi Idris itu kakek buyutnya Nabi Nuh. Nabi Idris itu kakek buyutnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Beda 3 generasi aja. Ya, beda 3 generasi. Terus jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam 10 abad. 1 abad itu 100 tahun. 10 abad berarti 1000 tahun. Tapi kalau kita lihat usia Nabi Nuh nanti, kalian gak heran, usia Nabi terdahulu itu panjang. Gak kayak kita 70, 70, 80. Usia Nabi terdahulu itu ratusan. Terus Nabi Nuh juga diberi julukan sebagai Abul Bashar, atau bapaknya bagi semua umat manusia. Nanti Pak Burkon bahas kenapa ya disebut sebagai bapaknya semua umat manusia. Yuk kita bahas. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Karena sebelumnya Nabi Adam, Nabi Idris bukan Rasul. Tapi kalau Nabi Nuh itu Rasul. Dalam surah Al-Anbiya 25, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka beribadahlah kepadaku. Terus pasukan kita bantuan satu orang buat bacain
Ayat. Ayo lahir Pak. Azizah. Azizah baca poin yang kedua dong. Nih mikrofonnya. Azizah baca poin yang kedua dong. Biar Pak, ini Pak. Oh iya. Poin yang kedua Azizah. Emang nanti dia otomatis. Ini ayo Azizah dibaca. Yang keras Azizah. Terima kasih. Sini Azizah. Tes. Yuk, ini poin penting. Coba ulangi Pak Burkon ya. Nabi Nuh diutus dengan membawa syariat Allah yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kemusyrikan. Zamannya Nabi ada, belum ada kemusyrikan. Dosa kemusyrikan itu nyembah selain Allah belum ada. Zamannya Nabi Idris masih nyembah Allah, nggak ada yang berbuat syirik menyekutukan Allah. Tapi di zaman Nabi Nuh ada, makanya Allah beri syariat kepada Nabi Nuh dan Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul. Ibrahim, Nabi Nuh diangkat jadi apa Ibrahim? Rasul. Ada di sini. Ya, ada di sini. Lanjut. Kita bahas tentang dakwahnya Nabi Nuh. Dakwah, ajakan, seruan, ngajak Nabi Nuh dakwah, ngajak untuk apa? Kebaikan. Nabi Nuh, para nabi dan rasul itu ngajak apa? Kebaikan, bukan keburukan. Kenapa Nabi Nuh berdakwah tadi Pak Bukan sebut tadi? Karena kaumnya banyak berbuat kesyirikan, musyrik. Orang yang berbuat syirik itu namanya musyrik. Seperti apa sih? Musyrik itu seperti apa? Pak Bukan tanya Kianu. Musyrik itu apa? Perbuatan syirik itu apa? Nggak tahu Kianu. Azam, perbuatan syirik itu apa? Badlu, perbuatan syirik itu apa Badlu? Ayo, apa Badlu? Jawab. Badlu apa? Syirik itu, ha? Mana bang? Masa nggak tahu? Ayat tahu ayat apa? Berdoa kepada selain Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi? Apa? Kanza. Pak, ada apa ini? Ada di Rizki Aiki. Menyekutukan Allah. Masya Allah. Good job. Mumtaz, barakallahu fiik. Terakhir, Fajar. Apa? Menyembah selain Allah. Kamu bukan lengkapi ya. Orang yang musyrik atau orang yang berbuat kesyirikan itu nyembah Allah juga, mintanya sama Allah juga. Tapi di zaman Nabi Nuh lewat perantara orang soleh. Contoh ya. Ada orang soleh, rajin sholat, puasa segala macam, meninggal, habis meninggal doa di kuburannya. Dia orang soleh, sampaikanlah doaku kepada Allah. Itu namanya berbuat syirik, pakai perantara. Gak langsung ke Allah, tapi mintanya ke orang soleh lagi. Lanjut. Mereka mengakukan orang soleh di antara mereka ketika berbahas. Mereka sampai membuat patung. Di zaman Nabi Nuh sudah ada orang yang membuat patung. Jadi jangan kalian kira orang dulu tuh gak paham seni. Ya, jangan kalian kira orang dulu gak paham memahat. Ya, udah gak ada patung dari zaman dulu, ratusan ribuan tahun yang lalu. Terus mereka membuat tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Ada kuburan orang soleh, orang yang dianggap soleh, dibikin tempat ibadah.
dibuat tempat berdoa di situ. Nasallallahu salamah wal afiyah. Lanjut. Karena mereka yakin orang-orang musyrik ini, Habibi, kelihatan tidak? Mereka yakin bahwa kalau patung dan kuburan orang-orang soleh tersebut bisa menjadi perantara antara mereka dan siapa? Dan Allah. Mereka yakini, ini orang soleh nih, ini orang yang beriman nih, amanahnya banyak nih, pasti bisa loh nyampein kita ke Allah. Tapi itu perbuatan yang tidak boleh. Namanya apa? Syirik. Amar. Nah, ini contohnya. Perhatikan, lihat gambarnya nih. Ini ceritain Nabi Nuh, ilustrasi ya. Ini ceritain Nabi Nuh. Ini kaum-kaumnya nih, kaum-kaumnya yang didawakan Nabi Nuh. Ini orang soleh. Di dalamnya ada kuburan orang soleh. Dibikin patung. Sama mereka dibikin patung. Terus berdoa, Ya bulan, sampaikanlah doaku kepada Allah, sampaikanlah permintaanku kepada Allah. Mintanya ke siapa? Patung. Patung siapa? Patung orang soleh. Tuh lihat, gambar itu sampai ada sujud-sujud. Karena saking mengagungkannya mereka orang-orang soleh, berlebihan sama orang soleh. Nabi Nuh lihat, Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Karena ini perbuatan yang sangat salah. Nih, yang mereka sembah nih, aku kan gambarnya pakai sorban aja karena mereka orang soleh. Ada Wad, ada Suwa, ada Yahud, ada Ya'uq, ada Nasr. Di surat Nuh ayat 23, yang hafal juz 29 tahu pasti nih. Membacakan. Wa qalu la tad'unna alihatakum wa la tad'unna waddan wa la suwa'a wa la suwa'an wa la yamutha wa ya'uq wa nasra. Artinya, dan orang-orang musyrik itu berkata, jangan kamu ninggalin penyembahan Tuhan kamu. Orang-orang soleh dianggap Tuhan seperti mereka. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, orang soleh. Dan jangan pula Suwa, orang soleh juga. Yahud, orang soleh. Ya'uq, orang soleh. Nasr, orang soleh. Gak boleh kata orang musyrik. Nabi Nuh lagi dakwah, jangan berbuat musyrik, apalagi ke orang soleh. Kaumnya bilang, pemimpinnya bilang, jangan meninggalkan penyembahan kalian kepada orang soleh. Bader kalau kata orang Bekasi ya, Afikin. Iya. Bader banget. Batu kalau kata tinggi ya, batu ini. Batu bedah katanya. Ya lanjut. Ya, dakwah Nabi Nuh seperti yang kamu sampaikan tadi, itu bukan berlangsung 10 atau 20 tahun. Nabi Muhammad diangkat Rasul 150 tahun dan wafat usia berapa Nabi Muhammad? 63. Berarti 63 berapa berapa? 23 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun. Nabi Muhammad berdakwah selama berapa tahun Ibrahim? Selama berapa tahun? Hah? 20, tadi kamu sampai berapa? 20. Ya. Bisa seperti Padam, Ibu Awasin Padam. yang itu. Ya. Padam di Tapi mana, Pak? Nabi Nuh berdakwah selama berapa nih? Belum situ, Pak. 50 tahun. 300. 360. 1, 2, 3 1000 tahun kurang 50 kata Allah di Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 14. Allah menyebutkan Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Lama apa lama banget? Lama banget. Tapi tragisnya, dramatisnya, menyedihkannya, yang ikut dakwah Nabi Nuh cuma sedikit.
Sedikit. Sedikit. Selama 950 tahun Nabi Nuh dengan sabarnya berdakwah, tapi yang ikut qadarullah hanya sedikit. Ya kita lanjut lagi. Apa ya selanjutnya ini kalau kita apa? Wah, ini baru kasih di awal. Pembuatan kapal di atas gunung, gunungnya di padang pasir. Kira-kira kalau ada di dua Ciracas ada yang bikin di atas kapal, kalian bilang aneh nggak? Aneh. Pakai Aneh banget, nggak? Pak. Padahal di sekitarnya ada pohon segala macam. Ini buat gunung, buat kapal di atas gunung, gunungnya gunung pasir. Makin aneh tidak? Aneh sekali. Dilihat sama kaumnya aneh tidak? Aneh. Dilihat orang musyrik aneh tidak? Aneh. Ya cuman aneh, diejek sama kaum yang badun tadi. Kaum musyrik lagi bukan cuma dibilang aneh, tapi diejek. Ya, tapi ada alasannya. Kenapa Nabi Nuh buat kapal di atas gunung ini di daerah padang pasir. Kenapa alasannya nih? Karena orang kafir nantang Nabi Nuh. Sungguh kau telah berbantah kepada kami wahai Nuh, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan. Mereka nantang. Maka datangkanlah, ayo sini datangin azabmu yang kamu janjikan. Jika kamu termasuk orang yang benar. Udah lihat kapal, udah didakwain Nabi Nuh, belum buat kapal nih, belum buat kapal, masih belum proses buat kapal sama sekali. Lagi Nabi Nuh dakwah selama ratusan tahun itu, mereka bilang, maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan. Nantangin siapa? Nantangin siapa? Nabi Nuh sama Allah nantang dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak cuma nantang, gak cuma ingkar, gak cuma nurutin Nabi Nuh, tapi juga nantang. Didakwahin sih, azabnya mana? Dengan omahnya, dengan sombongnya, kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman. Nih, ibaratnya ya, ilustrasinya ini padang pasir. Ini kapal. Di atas ilustrasi aja. Ini pada pasir, gunung pada pasir. Di atas. Bikinnya di atas. Paling atas, di ujung. Nabi Nuh membuat kapal atas perintah siapa? Perintah Allah. Ilustrasinya seperti ini. Daerah pada pasir. Ini perahunya tingkat 3. Nanti waktu mau jelaskan. Ya. Dibuat di atas ada sangga-sanggahannya, ada fondasinya. Setiap mereka melihat, nih lagi buat nih orang musyriknya nih, ya orang musyrik, Nabi Nuh dan orang yang beriman. Nih orang beriman, Nabi Nuh. Ini orang siapa? Musyrik. Kalau kita dijauhkan dari sifat kemusyrikan, ya. Maka mulailah Nabi Nuh membuat perahu, dan setiap kali memimpin kaumnya nih, anggap aja pemimpinnya pakai sorban. Berjalan mulai Nabi Nuh, mereka mengejeknya, ngejek. Maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kalian mengejek kami. Nabi Nuh bilang, kamu mengejek kami yang beriman, insya Allah kami akan mengejekmu nanti. Katanya gitu Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak diam begitu saja. Beliau mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kekufuran mereka dan kesombongan mereka dan kesombongan mereka. Ya, kekurang ajaran mereka kepada siapa? Nabi Nuh. Tidak cuma kufur, tapi juga gak sopan sama Nabi. Ya, sombong amat. Ya, Sombong amat. diejek. Lagi buat kapal, setiap lewat diejek sama kaumnya, kaum yang musyrik. Saska, baju lagi ya. Ya, ini bentuknya kurang lebih seperti itu. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Tinggi perahunya 30 hasta. Kira-kira berapa meter nih bacaannya? 15 meter. Perahu itu terdiri dari 3 lantai. 3 lantai ya, 3 bagian.
Masing-masing lantai tingginya 10 hasta atau kira-kira 5 meter. 5 meter itu 3 meter kali. Perahu itu memiliki pintu di bagian samping dan di pintunya di setiap pintu di setiap lantai ada pintu. Nih, sudah mau jadi kapalnya. Sama Nabi Nuh dan kaum-kaum beriman. Ingat, membuat kapalnya di mana? Gurun pasir. Ya, datanglah azab. Angin datang. Hujan datang. Tapi sebelum itu ada perintah dari Allah kepada Nabi Nuh ke kaumnya yang beriman. Sebelum azab itu datang, perahu itu ditumpangi oleh berbagai macam makhluk hidup selain manusia. Binatangnya berpasang-pasangan. Ingat, selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita, ada jantan, ada betina. Bukan ada Budi, ada Joko. Ya. Ada Budi, ada Ani, ada Ahmad, ada Aisyah. Ya, berpasang-pasangan. Lantai perahu itu ditempati binatang-binatang. Nih, lantai pertama, ilustrasi aja. Binatang-binatang lantai pertama. Lantai kedua ditempati oleh orang yang beriman kepada Allah, keluarganya Nabi Nuh, sebagian besar keluarganya Nabi Nuh. Karena nanti ada dari keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman. Siapa aja Pak Furqan? Dibahas lagi Oh di akhir. Ya. Yang ketiga, lantai tiga ditempati oleh burung-burung. Tuh ada burung, ada kelinci, ada burung. Pokoknya macam-macam binatang. Ya. 11. Karena ini musibahnya, insya Allah terjadi ya. Karena musibah ini terjadi bukan cuma di satu tempat, tapi di seluruh permukaan dunia, ya. Dan terjadilah, lihat ada apa di bawah ini? Air. Kita lihat ke samping ya. Kita lihat ke samping ya. Ini apa? Pasir. Ini apa? Pasir. Ini apa? Pasir. Apa? Gunung padang pasir. Kita lihat lagi sebelahnya. Apa? Air. Air, banjir, langitnya mendung, badai datang, rintik demi rintik akhirnya hujan lebat. Banjir lah. Perlahan menjadi banjir, naik ke atas gunung. Ombaknya setinggi-tinggi gunung. Gak pernah dilihat banjir semacam itu. Banjirnya sangat dahsyat. Orang-orang yang tadinya sombong cuma bisa diem. Mulutnya udah bisu, udah gak bisa berkata-kata. Yang tadinya dibilang Nabi Nuh orang gila, ngapain buat kapal di atas? Kalau hujan datang, gak cuma hujan ya, badai, topan, sampai naik ke atas gunung. Dan ini yang Pak Bukan sebut tadi. Ada seorang anak, bukan anak sembarangan, tapi dia adalah anak dari Nabi Nuh. Namanya Kan'an. Nabi Nuh tadi punya berkelas siapa? Sam, Yafid, Kan'an. Ini dia Kan'an. Nih di surat Hud, aku membacakan terjemahannya saja. Dan kapal itu berlayar bersama mereka melewati gelombang seperti gunung-gunung seperti lautan, karena isinya sudah air. Dan Nuh berseru pada putranya yang terpisah dari mereka, wahai anakku, ya bani, ya anakku tersayang, ikutlah bersama kami. Orang tua mana yang gak sedih anaknya lihat, orang tua mana yang gak sedih lihat anaknya terkena bencana azab dari Allah.
ikutlah bersama kami dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Tetapi anak itu berkata, udah dinasihatin sama ayahnya, banjirnya sudah Tinggi. sudah mau menyapu, tapi dia bilang, anaknya Kan'an ini berkata, aku akan berlindung di gunung untuk melindungimu dari air. Allahul musta'an. Dia mau cari gunung yang lebih tinggi. Nabi Nuh berkata, tidak ada perlindungan hari ini dari ketetapan Allah kecuali Dia yang memberi rahmat. Dan ombak pun datang di antara mereka dan dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Apakah karena dia cuma sebabnya karena dia nggak mau ikut Nabi Nuh pas mau naik kapal? Bukan sebabnya itu. Karena dia juga termasuk orang-orang yang kufur. Dia tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sedih atau tidak? Sedih. Sedih atau tidak? Lihat orang tua kalian misalnya lagi di atas kapal, orang tua kalian ada di bawah, disuruh naik. Umi, Abi, ayo sini naik. Banjirnya sudah gede, sudah besar. Jangan sini naik, biar selamat. Gak mau. Sedih tidak? Orang yang kalian paling sayang tapi kena azab Allah. Sedih atau tidak? Sedih. Ya, itu tadi sudah berlalu musibahnya, banjirnya sudah surut di seluruh penjuru dunia. Di mana? Seluruh penjuru dunia, bukan di tempat itu aja banjirnya, tapi di seluruh penjuru dunia. Dan kesudahanlah yang baik, nikmat yang baik bagi orang yang bertakwa. Tidak saja diselamatkan di bencana azab Allah, tapi juga orang yang bertakwa masuk neraka atau surga? Surga. Orang musyrik yang tadi, yang tenggelam, yang tentang Nabi Nuh, yang mengejek Nabi Nuh, itu dia selain masuk neraka juga kena azab Allah. Di mana? Di dunia kali ini. Ya, selain di neraka juga di dunia. Ya, ini pelajaran penting, sudah mau selesai ya. Pelajaran penting yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh. Ya. Yang pertama, ulangi Pak Murkon. Satu. Tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Atau menyekutukan Allah. Dua. Berdoa dan meminta kepada Allah saja. Tidak boleh. Haram melalui perantara siapapun. Bahkan kepada orang soleh sekalipun. Nabi, Rasul, malaikat. Tiga. Tidak mengejek ajakan dakwah Nabi ataupun membuat bahan bercandaan dalam hal masalah agama. Gak boleh. Kalau kalian lagi duduk-duduk bareng sama teman kalian, ada yang ngejek-ngejek agama, sebisa mungkin kalian nasihatin. Kalau nggak bisa dinasihatin, tinggalin aja, ya. Ini hal yang penting, gak boleh. Ya, kalian tinggalin aja. Kalau kalian nggak bisa nasihatin, kalian tinggalin aja, ya. Soalnya ini dakwah Nabi. Tidak bercanda dalam masalah agama dan apalah istilahnya sekarang. 4. Patuh dan taat kepada perintah orang tua dalam hal kebaikan dan ibadah kepada Allah. Kita mau selesai dikit lagi, kamu minta waktunya 5 menit ya. Ini jam 11 sebentar. Ya, manusia yang saat ini dari keturunan Nabi Nuh. Yang 14 itu tadi ada Sam, Ham, dan Yafid.
Nah ini contohnya ya. 3 anak Nabi Nuh yang selamat. Tadi yang keempat Kan'an selamat atau tidak? Tidak. Ini ini mewakili bangsa-bangsa Arab, Israel, Persia atau Iran, Romawi atau Eropa Barat, Ham, bangsa kulit hitam dari Afrika, Mesir, dan India, Yamin, Mongol, Cina atasnya, bangsa-bangsa yang kuat, Cina, Jepang, India sebagai India, suku Maya, suku Aztec, Melayu. Sebagian kecil menurunkan orang Yunani dan Slavia, Eropa Timur. Dan yang penting, suku bangsa lain adalah percampuran dari keturunan mereka. Karena mereka termasuk orang yang selamat bersama istri-istrinya. Siapa? Sam, Ham, Yafid. Yang musyrik siapa? Kan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak kisah Nabi siapa? Kisah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sekian. Ditunggu kita selanjutnya. Pak Miki, yang disampaikan. Baik, anak-anak rahimahullah, sudah selesai daurah kita pada pagi hari ini menjelang siang. Kita baca doa untuk kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak semua menghadap ke kamera. Bilang daurah yuk. Sekali lagi yang akhwat, daurah yuk. Nah, anak-anak sebelum pulang pastikan barang-barang tidak ada yang tertinggal, sampah-sampah tidak ada yang tertinggal. Tapi aku kepulangannya, coba duduk-duduk yang berdiri tidak boleh keluar, yang berdiri tidak boleh pulang. Baik, mulai dari akhwat silakan pulang. Terima kasih ya, terima kasih sudah datang ya. Terima kasih sudah datang ya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa diambil ya. Terima kasih ya. Duduk-duduk, yang tidak duduk tidak boleh pulang. Nanti dulu, masih dulu di bawah. Haidar, Rizky, Hafiz, Nggak boleh duduk. Khairi, Fadul silakan pulang. Dari tadi saya duduk. Kamu pulang. Bila hati-hati di jalan ya. Makasih ya, makasih ya. Ya. Tadi duduk, Pak. Ayo rapi dulu nih, yang rapi. Ini dipilih sama Pak Miki. Halakohnya Pak Adam silakan boleh pulang. Ada di Bapak sini. Anak Pak Adam kamu bukan. Adam. Lewat sini aja lah. Aku mau pilih. Apa Dedi? Bapak, ini Pak. Berikutnya halakohnya Pak Adim. Pak, Bapak, Pak. Pak. Sabar, mau kemana kalian tuh? Miftah. Berikutnya halakohnya Pak Dedi. Pak, ada listrik. Bapak. Ini siapa? Pak. Sama Ambil Hafiz. Pak Furqon, Din, tolong diulang Din. Ayo sisanya boleh pulang. Pak, salim Pak. Iya. Pak, jangan. Sampahnya dibuang di rumah ya. Sampahnya dibuang di rumah ya.
Kenapa? Kenapa kamu?